Oke, teman-teman semua. Kebetulan malam hari ini kita berada di rumah Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sibedi. Sambil minum sambil makan Ya, sambil minum sambil makan. Oke, Nah, sip. malam hari ini kita juga kedatangan teman-teman yang sepertinya masih bertanya-tanya apa itu Koperasi Merah Putih. Bukan bertanya-tanya, kayaknya mereka tidak suka itu dengan program Itu. Mungkin juga ada yang tidak suka Karena dari beberapa cerita yang sebelumnya saya dengar itu tadi ya, kayaknya tidak suka itu program itu. Kenapa kalian tidak suka? Coba siapa di antara teman-teman yang hadir di sini kenapa tidak suka itu program? Tapi Ya. tadi ada bertanya juga. Iya, silakan. Kenapa? Ayo. Ini jadi bebas saja sekarang sambil santai santai sambil makan, yang penting jangan lupa minum, keselak nanti bahaya. Tapi Ya. koya tidak datang untuk ketua tidak ya? Enggak, aman. Yang penting kalau pertanyaannya agak berat-berat sedikit tidak pulang. Oke. Kenapa? Bagaimana menurut kalian itu tentang Koperasi Merah Putih? Ya, kau tahu. Kau Ya, tahu? sebenarnya sih bukan tidak suka ya. Jadi bukan tidak suka tapi tidak mendukung begitu. Ya, tapi lebih ke tidak tepat sasaran programnya. Bukan masalah tidak tepat sasaran. Itu masalah Ini saya enggak- kasih bukan. sasaran. Enggak, maksudnya tadi ini masalahnya tidak tepat sasaran. Pelajarin dulu baru ditanggapin. Udah dipelajarin sejauh apa gitu loh. Ini sama-sama ketua. Oh, tidak bisa Sama teman-teman di sabar rumah ini. ketua kami sudah. Begini, Saya. Bagaimana? sekarang begini, anggaran koperasi itu dari mana? Anggaran koperasi yang sekarang terjadi di dalam situasi kondisi yang sekarang terjadi adalah dari dana desa yang dipotong. Dana desa yang Oke, dipotong. Tujuan hadirnya koperasi Tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa yang ada secara koperasinya. praktik dan praktikalnya apa yang dilakukan koperasi itu? Apa yang diperlakukan sekarang kan dalam progres, belum dilakukan. Sekarang kan dalam perencanaan. Kalian mintanya masa langsung harus perencanaan langsung jadi, nggak mungkin. Selesai dulu. Ketika dia sudah dinomenklaturkan koperasi merah putih, Oke. artinya langkah-langkah yang dia buat di koperasi itu sudah ada. Oke, sekarang saya mau Misalnya kasih jualan. tahu. Oke. Jualan. Di CBD tunggu dulu. Di CBD saya kasih tahu. Di CBD itu langkah-langkah koperasinya itu udah cair, dana yang 3M itu sudah cair. Terjadi sekarang di CBD. sudah cair, Ketua? Oh, udah dong. Di CBD, Bos. Karena Ketuanya ini, Bos. Masyarakat Sibedi nonton semua ini. Oh iya, pasti supaya tahu udah cair ya. Udah cair di CBD. Saya enggak tahu di desanya teman-teman ya. Nah, di CBD itu udah cair. Nah, progres yang sudah dilakukan sekarang sementara pembangunan gerai. Nah, dibangun dulu gerainya baru nanti ke seperti Abang tadi tanggapin ya kan. Jualannya bagaimana? Ini tepat sasaran kagak gitu. Ini kan dalam progres Berarti sekarang. pemerintah tidak menyiapkan apa yang harus tidak memikirkan. Sudah ada semua. Itu yang saya tanya, apa yang disiapkan pemerintah? Nah, disiapkan kan gini, ada 6 gerai nih, ada 6 gerai yang di dalam Koperasi Merah Putih itu, ya kan, ada 6 gerai. Nah, baru satu lagi akan ada potensi daerah yang akan digali. Nah, jadi makanya yang jadi masalah bukan pemerintahnya, tetapi di desa masing-masing hanya menunjuk ketua koperasinya yang tidak kompeten di bisnis. Jangan semua disalahkan ke pemerintah dong. Yang menunjuk siapa? Yang menunjuk kan desa sendiri. Desa pemerintah atau bukan? Ya, itu pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat, bukan programnya. Pemerintah desa itu adalah penerima. Kenapa? Tidak usah kata ngomong saja. Kasih Kenapa kita bilang tidak bersalah? Adakah riset dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menentukan sebuah daerah layak terima anggaran 3 miliar atau tidak? Ya. Nah. Bagaimana mungkin? Saya tidak melemahkan beberapa desa. Desa Oke. yang terpencil, yang sama Oke. sekali tidak ada orang bisnis di situ, Oke. diserahkan koperasi itu. Nah. Lalu pemerintah pusat tidak melakukan edukasi pelatihan untuk dia sampai jadi entrepreneurship yang baik. Saya mau Kalau si Bedi mungkin tepat, ada Om Gembira di sana. Ya. Siapa yang tidak kenal? konsepnya. Tapi kalau di desa terpencil, Siapa yang tidak kenal? di desa terpencil yang tidak ada orang bisnis, tapi tetap dikasih anggaran 3 miliar, kan mubazir. Kenapa tidak pemeliharaan BUMDes saja itu uang 3 miliar? Betul. Kenapa harus dibentuk lagi koperasi merah putih? Sekarang begini, ini kan udah pasti ada riset, sudah ada pasti pertimbangan, ya kan? Oke. Belum pasti juga, karena belum ada di searching itu. Nah, sekarang begini, aku sudah pelajarin bahwa ada itu pertimbangannya karena saya ketuanya, pasti saya pelajarin gitu kan, tapi nggak semua ketua gitu ya. Nggak semua ketua gitu. Mata narik nih bos. Salah. Bukan ketua koperasi CBD. Kebiasaan. Nah, jadi
Jadi kalau misalkan ada desa tadi yang apa itu akan disesuaikan. Yang udah terjadi ada BA-nya. BA-nya itu adalah bisnis yang disiapkan Asisten, ya? Kementerian Bisnis Asisten. Itu yang akan mapping ya kan daerah-daerah tertentu. Jadi enggak semua desa nanti digeneralkan. Contoh ada desa juga enggak cukup penduduknya itu 100 digabung Ya. gitu kan. Nah, pertanyaannya yang paling menarik teman-teman yang semua yang di kota ini ya kan tadi ada dibilang desa itu ada kemampuan nggak? Di CBD ada oke, tapi sebenarnya masalahnya pemuda pasti ada dong yang bersekolah di desa itu. Masalahnya pemuda itu mau balik enggak? Udah disiapin pemerintah, makanya harus balik pemudanya. Bukan sorong terus mana lapangan kerja, kagak. Balik kerjakan itu koperasi, ciptakan itu gitu loh. Satu koperasi berapa orang? Satu koperasi sebenarnya gini, lapangan kerja yang ada di dalam koperasi itu namanya bisnis ya kan. Sampai 50 dia tampung Lebih. bisa. Iya, tergantung koperasinya, aktif kagak. Lebih. Nah, kalau lebih 50 lo bayangin 50 aja satu desa. Kalau kali berapa koperasi yang jalan? Ya seperti program-program sebelumnya pasti memenuhi dong. Gimana? Nah jadi ketika kita berbicara tentang koperasi merah putih sebenarnya ini menuai kontroversi karena Nah, kontroversinya di mana kontroversinya gitu? begini. Di desa itu sudah ada yang namanya badan usaha milik desa. Oke, apa itu? BUMDes. Nah, sekarang begini, Tidak. BUMDes Tidak, tidak jalan. sama. Ketika itu maksud saya. ketika ada BUMDes, Kenapa bukan BUMDes yang kenapa diperkuat? bukan BUMDes yang diperkuat dan diperbaiki begitu? Nah. Kenapa harus ada dihadirkan koperasi merah putih Untuk yang mematikan notabene-nya BUMDes? juga Tidak belum ada tentu untuk jalan yang dimatikan. baik. Tidak ada dimatikan di sini. Mati bu, koperasi merah putih dapat 3M. BUMDes sudah apa? BUMDes Dapat ada anggarannya. Dapat beda program presiden mungkin. dapat hikmah. Tidak. Presiden sebelumnya kan BUMDes. Iya, seharusnya ketika ada koperasi merah putih tidak ada akan itu BUMDes, hapus BUMDes, itu kan Hapus bisa. BUMDes. Nah, Tapi kan sekarang kenapa tumpang tindih? Buang-buang Sekarang bukan anggaran, harusnya coba. langsung kasih aja ke BUMDes. Kagak. Sekarang begini, dengan hadirnya koperasi merah putih itu adalah memperbaiki tadi nih, memperbaiki selama ini kan BUMDes sudah kita lihat berapa periode 10 tahun. Nah, dilihat BUMDes yang ada tetap jalan, yang tidak ada tidak dipaksakan lagi untuk jalan. Nah itu kenapa? Karena ada koperasi merah putih. Karena memang sudah notabene tidak bisa jalan daerah itu sendiri, nggak ada Nah, di desa itu yang harusnya hapus. perkuat saja BUMDes supaya dia jalan lagi. Lah masalah. Dengan adanya anggaran BUMDes berapa? Coba searching kalau sampai 3M. Nggak Nah sampai. ini yang saya bingung nih. Mau jalan bagaimana anggaran terbatas? Kalau 3M, udah kalau BUMDesnya itu diisi, tidak evaluasi dilakukan oleh pemerintah desa. BUMDesnya Ya, tidak jalan. betul. Pecat. Cari orang-orang berkompeten. Ada Pak Gembira, Betul. kasih masuk hidup di Masa Pak BUMDes. Gembira terus kagak gitu Nah, konsepnya. justru kita melihat ketegasan daripada pemerintah ketika BUMDes tidak jalan, maka dipecat, diberhentikan, dan diganti dengan diganti orang yang baru. Nah, Tapi justru. kenapa pemerintah hari ini cuma tegas dengan kritik, bukan tegas dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal ini urgent, padahal ini masyarakat butuh ini. Tapi kenapa cuma tegas dengan Panji yang kritik apa segala macam tangkap, ini siapa tangkap? Tapi hal-hal yang begitu tidak diperhatikan. Hal yang bagaimana? BUMDes, kenapa tidak diperhatikan, tidak turun langsung untuk Nah. mengevaluasi BUMDes? Begitu maksudku. Brother, anak muda yang sangat semangat, saya bilang ya kan. Untuk evaluasi BUMDes itu ada namanya satu lembaga yang sudah disiapkan itu yang ada satu lembaga yang sudah disiapkan itu setiap saat masuk laporannya. Nah, udah dilihat semua. Kalau masalah riset udah dilihat semua. Nah, ternyata program yang di BUMDes itu dia hanya 30% dari anggaran desa. Itu kecil sekali. Kecil Maka, sekali. lahirlah. Nah, bagaimana supaya bisnis di desa itu lebih besar? Makanya dibuat anggaran yang lebih besar ke bisnis tadi itu. Ada koperasi merah putih. Nah, bukan mematikan yang sudah berjalan, meskipun tidak disuplai, namanya bisnis, dia udah bisa menghidupi diri sendiri Itu maksud selama saya Pak 10 Ketua. tahun. Itu maksud saya Pak Ketua. Waktu pemerintah melihat, oh BUMDes ini kan begini tadi. Saya coba ikut alur pikirnya Pak Ketua. BUMDes ini sudah Jangan diikut alur Saya saya, coba, nanti saya- saya ke jurang, komio ikut ke jurang juga. Saya coba ikut. Bikin pemikirannya komio saya ikut. lah. Kalau pemerintah lihat ini BUMDes ini tidak mau jalan gitu kan, Ah. karena anggarannya kecil. Bukan tidak mau jalan, udah di riset 10 tahun. Ya, tidak berdampak apa-apa. Enggak ada. Salah satu alasannya jujur, apa tadi? Tapi jujur, ada yang jalan. Ada yang ya, jalan. kita, Ada yang kita jalan. sepakat. Tadi ada kan yang jalan. sabar Pak Ketua. Tadi saya tangkap Pak Ketua bilang Hmm. kan anggarannya kecil sekali dari desa. Kan? Iya. Maka
carilah anggaran yang lebih besar, Ya. dari mana itu? Multiply, ya. Dipotong dari dana desa juga Ya. kan? Lalu dibentuk koperasi merah putih, Ya. dikasih ke situ anggarannya. Ya. Kenapa tidak anggaran Kenapa itu BUMDes? dikasih ke BUMDes saja? Kenapa bukan Harus BUMDes? bentuk lagi Kopdes. Tunggu dulu, ini apa masalahnya BUMDes dengan koperasi? Intinya gini, bukan masalah program baru atau tidak, intinya ini. Buang-buang anggaran. Ya enggak lah. Kalau Intinya BUMDes- tetap kesejahteraan masyarakat. Gimana masalah buang anggaran? Begini, kalau kita bicara kesejahteraan masyarakat itu masih jauh. Nah, Gini, masa kita mau programnya belum jalan kita sudah bilang Bicara kesejahteraan kesejahteraan. masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu harus ada riset itu masyarakat sejahtera. tujuan, itu tujuan. Iya, makanya dari itu Nah, supaya dia tidak sekarang buang-buang ini- anggaran dengan bangun kantor yang kemudian diawasi oleh proyeknya diawasi oleh tentara, dikerjakan oleh tentara. Kenapa tidak BUMDes yang diperkuat? Kasih anggaran itu ke BUMDes. BUMDes sudah tidak bisa. Konsep BUMDes, Itu artinya klaim tidak bisa. konsep BUMDes sudah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tanya pengurus BUMDes, bukan saya pengurus Itu BUMDes. maksud saya. Masalahnya Ini bukan mau pergi ke dinas yang mengaudit BUMDes yang tidak masuk laporannya, yang hanya programnya Yang salah siapa? semata-mata tidak apa. Pengurusnya kan? Iya. Ya ganti pengurusnya aja, nggak usah buat lagi nomenklatur baru, hadirkan koperasi merah putih. Akhirnya kayak tandingan BUMDes dan koperasi merah putih. Enggak, Di desa yang jalan Ada. BUMDesnya lahir koperasi merah putih dengan anggaran yang lebih besar, pasti BUMDes yang sudah jalan ini mati. Kagak lah, bantu supply bro, enggak lah. Gimana ceritanya? Pasti koperasi Tujuannya berbeda bisnis kawan. manajemennya dia harus lebih naik. Sebenarnya yang salah itu pengurus dan pemerintah. Begitu. Kok pengurus dan pemerintah Tapi itu kalau saya ini apa? ngomong ini sudah mau kandas ini. Bagaimana ceritanya? Bukan dilarang kasih kandas. Tidak, bagaimana tidak keluar nasi, jadi harus wajib habis ini kayaknya. Kalau saya yang menarik ini ketua, itu kan ketika hadirin koperasi merah putih, yang lagi rame itu dampak ke desa. Dampak ke desa. Dan desanya. Ah, Nah, kalau info-info yang saya lihat di media sosial, saya belum baca aturannya itu, tapi saya lihat info di media sosial, ada beberapa daerah sudah lakukan aksi Ya. atau demo, karena kalau tidak salah 4 atau sampai 60% ya, dana desa itu akan dipotong, dan itu dialihkan ke Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, menurut ketua ini, ketua sepakat dengan hal itu atau seperti apa? Misalnya sepakat dana desa dipotong 60% atau seperti apa? Artinya kalau ketua, saya potong, artinya kalau ketua sepakat, artinya ketua menganggap pemerintah desa tidak bekerja gitu. bukan masalah Ayo, menganggap bukan. ke sana, Bukan. nggak bisa setuju dengan tidaknya. Bukan. Gini, ini dengan hadirnya sebenarnya Koperasi Merah Putih ini meringankan pemerintah desa. Tapi Ya. justru beberapa desa justru keberatan kalau dana desanya dipotong sampai 60%. Nanti mereka terlalu kerja keras, lebih diringankan pekerjaannya. Contoh, Saya potong ketua, kalau mereka menganggap dengan mekanisme seperti itu, artinya betul-betul mereka anggap diringankan. iya. Tapi justru bukan ringan, justru udah keberatan Nah, begitu. memang keberatan kalau kita belum pelajarin konsepnya. Sekarang begini konsepnya kawan. Nah, konsep yang ada sekarang ini Koperasi Merah Putih dipotong, iya, dipotong itu anggaran kemana? Bukan dari gajinya, tetapi anggaran yang untuk pembangunan lain-lainnya. Jadi dikurangin program di desa, musrembang desa. Jadi difokuskan itu adalah termasuk program desa, pembangunan gerai koperasi ini tadi, ya kan? Nah, oke. Ini kembalinya ke desa bagaimana? Nah, kembalinya ke desa ini kita cerita persenan, bukan ceritanya ini bukan ceritanya seberapa besar, tapi persenan. Nah, dikembalikan koperasi ini punya kewajiban akan mengembalikan dana desa itu 20%. Bayangkan kalau Koperasi Merah Putih berjalan 20% akan ke omsetnya desa. Nah, itu kan akan kembali lagi. Ini kan berputar begitu aja nya. Jadi diringankan. Tapi kan sebenarnya Pak Ketua itu tidak ada jaminan sebenarnya. Itu Apa? berjalan lancar. Itu kan tidak ada jaminan. Kita hanya ini mengharapkan. Nah, sekarang memang kalau masalah kita minta jaminan, hidup ini nggak ada jaminan. Tidak. Besok kita masih Maka hidup, jangan nggak ada dipertaruhkan jaminan. yang besar. Gitu, Cuma nggak ada pertaruhkan jaminan. resiko lebih besar. Cuman masalahnya bermimpi boleh dan bermimpi boleh dan punya keinginan boleh. Niatnya udah mau begini. Kalau rekornya yang jadinya nanti ya miris-mirisnya minggir sedikit lah. Ketua, saya mau tanya, ketika berbicara tentang mimpi, negara hari ini tidak boleh bicara mimpi karena itu hanya ilusi. Kita harus berbicara tentang bagaimana fakta yang akan Yang terjadi saya di lapangan. pantah itu mimpi dengan ilusi. Masalahnya gini, segala sesuatu itu berawal dari mimpi, Bang. Tidak.
Nah, Ketika berbicara tentang mimpi itu hanya harapan sebenarnya. nah betul. Iya. Saya suka harapan. Saya bilang dulu. Yang belum terjamin dia punya kesuksesan. Betul. Saya bilang waktu Ketika kita berbicara tentang proses, ini akan jalan baik dan tidak. dengar, enggak boleh. Yang jadi masalah teman-teman orang-orang yang tidak berani bermimpi itu istilahnya itu sama dengan mati. Iya benar. Karena kenapa pemerintah sekarang ini kenapa ada program-programnya? Karena mereka punya mimpi, punya keinginan. Iya. Benar. Nah, saya Soekarno Hatta pertama sekali masih waktu dijajah, mereka bermimpi untuk merdeka. Kenapa? Karena mimpi itulah dia bekerja. Karena mimpi itulah dia cari pemuda yang 10 pemuda. Nah, ini Karena berkonteks. mimpi itu. Nah, sekarang kamu bilang mimpi itu adalah halu. Iya. Saat dia Pertanyaan bermimpi dulu itu memang halu, tapi saat itu jadi kenyataan berarti mimpi itu Ketika tidak jadi kenyataan. kalau jadi Begini, oke. Kalau begini bicara jadi dengan tidak jadinya. Bicara jadi dengan tidak jadinya. Ini yang kita anggaran yang dikasih itu kan anggaran makan. anggaran Pak Goto tidak ini. anggaran apa tadi itu Koperasi Merah Putih itu kan diambil dari misalnya Dana dana desa. desa. Memang bukan misalnya dari dana desa. DD berarti bukan ADD kan? Iya. DD itu berarti APBN. Jadi yang dari pusat ya. APBN. Hmm. APBN itu dari mana? Dari pajak. Pajak. Kalau koperasi gagal, Koperasi Merah Putih gagal, ada potensi enggak Koperasi Merah Putih gagal? Taruhlah di CBD berhasil. Ada besar kemungkinan. Ah. Kalau Koperasi Merah Putih gagal, siapa yang bertanggung jawab dari kegagalannya? Apa konsekuensi dari Nah, kegagalan? sekarang saya tanya kalian. Oh iya. Ini kan pemerintah mau memberikan yang baik. Ini ada program. Kalian udah bilang misalkan, berarti kalian yang menghalu. Kenapa halu misalkan itu gagal? Misalkan itu berhasil. Kenapa harus negatif di otak? Enggak, ini namanya manajemen risiko. Kita Bukan harus masalah tahu. manajemen risiko. Saya kan berbicara kalau itu bagus, kalau itu jalan. Teman-teman kalau itu gagal. Makanya mari kita kerja sama-sama supaya itu tidak gagal. Tapi kan ketua yang sudah sampaikan tadi, bahwa itu kemungkinan besar akan gagal. Kemungkinan besar Kemungkinan ada besar. kegagalannya. Ya kita cuma mau begini, mempertanggungjawabkan Iya. uang rakyat yang dikasih 3 Iya. miliar. Ya. Tapi tidak Sia-sia. tidak kalau tidak jalan bagus. Ini kan kalau tidak jalan. Iya. Anda juga berbicara hari esok yang belum tentu. Saya juga berbicara hari esok belum tentu. Jadi sama sebenarnya. Saya berani Kenapa Anda tidak ini putar? tanggal berapa? Saya berani taruhan. Ada berapa sudah program yang seperti ini? PNPM, BUMDes. Ini masuk Bro, lagi koperasi semua brother, itu ada yang cinta, berhasil. sayang, lope, darling. Kegagalan itu bukan berarti membuat kita tidak mau mengonsep sesuatu yang bagus. Tetapi kegagalan itu bahwa sesuatu yang akan menjadi pelajarannya kita. Kemarin gagalnya mana? Bayangkan ya kan, kalau gagal orang anak-anak lari jalan kaki, dia berhenti untuk jalan, dia tidak akan jalan. Beda. Tidak, sama konsepnya, bos. Apple to apple. Dia kalau yang kita bicarakan ada pertanggungjawaban moral dan anggaran negara yang dipakai. Lah, memang Nah, sekarang saya tanya, saya minta saran. Oke. Ini Mau durasinya bikin sampai program berapa apa? menit ini? Sampai saya bicara. Saya maunya begini. Dana 3M, misalnya 60% itu berapa? Bulatkan 3M. 3M 60%, sekarang kita lari 3M kok 60%. Enggak, maksudnya tadi kan saya tidak tahu jumlahnya berapa karena di CBD lain. Ya. Itu 3M, cair. 3M. Oke, Nah, taruhlah kalau dia- 3M. ah. Kalau saya lebay, saya langsung ke tempat, langsung ke titik yang dibutuhkan di desa. Ya. Desa ini butuh apa? Gorong-gorong menjadi bangunkan, kasih itu uang Nah, 3M. Lebih masalah. jelas tujuannya. Kalau Ini saya masih mau iya, betul. dipikirkan lagi kita mau bikin apa? Nah, sekarang begini, lu hanya mendapat gorong-gorong ya kan dengan seperti itu. Kalau diolah Bonus arko, betul bonus koperasi, arko. ya kan, Gorong-gorong bonus arko. ya tambah arkonya ya. Gorong-gorong tambah arkonya. Lu hanya mendapat itu fisik ya kan. Tetapi kalau koperasi ini jalan lebih dari itu bisa menghidupi dengan dana yang sama. Ini berbicara ini berbicara konsep pikiran bukan politisi tapi konsep pikiran bisnis. Ya itu sudah dilakukan bisnis juga. Kalau saya begini, bisnis Ketua. juga, tapi toh tidak berhasil. Nah, ini kan orangnya. Bagaimana? Kalau saya begini. Nah kalau begitu ganti orangnya, jangan ganti mereknya tadi. Kenapa harus dipertahankan harus Koperasi Merah Putih? Kenapa harus mereknya yang diganti? Apa masalah merek dengan kalian? Sebenarnya ini Masalahnya pemerintah buang-buang punya. anggaran. Sebenarnya yang dipermasalahkan Dibuat ini, lagi. yang dipermasalahkan Betul. Siap. Membuat satu regulasi itu butuh anggaran. Kenapa tidak dikasih saja itu 60% tuh langsung kembali ke BUMDes, cari orang-orang yang kompeten.
jalan. Nggak usah lagi bangun baru lagi gerai koperasi merah putih. Maksudnya begini. Saya mau kasih tahu ya. Ini pelan. Saya kasih tahu pelan saya kasih tahu konsepnya ya, pelan-pelannya. Tolong dengarkan dan simak baik-baik. Besok saya tidak akan cerita lagi nih. Tenang, sudah direkod betul. Jadi kalau ketua sudah tidak cerita, nanti kami putar di YouTube saja. Nah, ceritanya ini Bung Des kan sudah diaudit selama 10 tahun nih, udah berjalan. Nah, ada yang jalan, ada yang tidak, ya kan? Oke. Nah, ini kan dulu konsep yang ditawarkan sama bisnis sama dengan saya misalkan bikin usaha. Kemarin sebelum saya bikin usaha, satu usaha, oh saya gagal. Berarti apa yang kurang? Ini sebenarnya perbaikan dari sistem. Ini hanya perbaikan yang kekurangan yang kemarin. Bukan masalah nama atau apa kita mau berantamkan Bung Des dengan koperasi, tidak. Nah, dari beberapa dinas itu koperasi kan ada pelaporannya ke dinas-dinas terkait, ya kan? Nah, udah dilihat, udah dari set, oh ternyata ini hanya laporan doang. Ini hanya begini. Berarti oknum-oknum yang menjalankan di apa tadi nih? Tadi Bung Des tadi ini kan. Nah, makanya untuk mencegah yang seperti ini kita buat program yang seperti ini. Makanya muncul koperasi yang dia bangunkan gerai. Setidaknya gerai itu jadi aset desa, besok jadi tempat menikah boleh gitu kan. Jadi kan tinggal di situ, bro. Sekarang kan pilihan memang hanya Kopdes, karena berbicara seperti itu kayak dijebak bahwa solusi satu-satunya itu Kopdes. Padahal yang diperbaiki tadi itu yang dibilang ketua, kenapa kita harus mempersalahkan BUMDes atau Kopdes? Ya itu masalah, karena kenapa bukan itu BUMDes yang diberdayakan? Ini kan konteksnya intinya di situ. Menurut mahasiswa bagaimana? Saya begini dulu ketua, sebelum buka lagi ya. Tadi kan agak siap. Tadi kan agak keras 3 orang ini toh. Nanti kita tunggu juga dari Agi dan ini toh, dari Anwar. Nah, sebenarnya kalau saya simak wajar sekali itu, wajib bukan wajar tapi wajib teman-teman pemuda baik itu Uto dan Al khawatir, apalagi isu yang beredar kan dana desa akan dipotong untuk Kopdes. Wajar khawatir karena dana desa kan dari APBN sumber itu, dan APBN itu sumber dari pajak. Wajib kalau ada ketakutan muncul ketika Kopdes itu gagal. Nah, tapi ketua ngotot bla 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 bla. Nah, sebenarnya yang satu ketakutan teman-teman hari itu sebenarnya di sini ada berapa ketua koperasi desa yang ketua tahu? Nggak tahu. Sebanyak segitu 158 kayaknya. Tapi ada beberapa desa yang gabung. Iya, karena kan lebih daripada 158. Yang masalahnya dari 100 lebih desa yang akan ada koperasi desa Merah Putih, hanya satu desa yang betul-betul kita percaya bisa maju koperasi desanya. Contoh. Hanya Sibedi. Makanya kayak saya bilang tadi, wajib kalau teman-teman khawatir. Karena tidak semua koperasi desa Merah Putih itu seperti Pak Ketua, punya plan bisnis dan lain-lain. Saya tambahkan gitu. Itu yang saya bilang semua di awal itu adalah kritikan toh. Iya. Kritikan terhadap kebijakan program ini. Tapi toh kritikan saya ini kan tidak akan mengubah apa-apa. Iya, betul. Kopdes sudah jalan. Maka yang terakhir saya bilang adalah saran. Iya. Saran. Maka saran saya bukan di Kopdesnya dulu, tapi di pemerintahnya. Harus ada pelatihan yang betul-betul dan selektif untuk menunjuk siapa orang-orang yang ada di Kopdes. Khususnya untuk daerah-daerah yang secara SDM belum memenuhi. Bagaimana mungkin saya tidak perlu sebut nama desanya, di sini itu banyak desa yang 3T, terpencil, terjauh dan terluar. Dan terpinggirkan. Dari 4T berarti tidak terpinggirkan. Tertinggal. Tidak terlihat. Saya ke satu di Sigi itu saya pernah ke satu desa. Bahkan saya melihat di sana itu bisa dihitung jari yang tamat SMA. Ya, ada beberapa tempat. Betul. Bisa dihitung jari. Nah, artinya kita tidak merendahkan mereka, tapi kapasitas mereka atau ilmu mereka, basic mereka tentang entrepreneurship atau bisnis itu pasti minim. Betul. Sedangkan goalnya dari koperasi Merah Putih itu harus ada orang-orang bisnis di dalamnya supaya perputaran uang jalan ini bareng ini. Jadi saran saya itu seperti itu, harus ada training khusus untuk desa-desa yang seperti ini. Pemerintah harus lihat, jangan sampai sia-sia saja begitu. Beda lah kalau kayak di Sibedi yang kita bilang atau di beberapa desa. Contoh sekarang yang agak maju itu
Kaimalue. Jalan udah. Itu Kaimalue lagi jadi sorotan kan, komdesnya jalan sekali. Jalan, ya. Itu apa yang mau jual itu? Tapi Ya jalan. diam saja. Kaimalue itu jalan sekali Iya. Kaimalue. Nah, tambah lagi sekarang si Bedi. Nah, si Bedi ini. Karena ya orang-orang bisnisnya ada di sana. Betul. Nah, kalau desa-desa yang tidak punya orang bisnis, Nah, di situ masalahnya nah di betul. situ makanya saran saya harus ada saya tidak tahu ya kalau dinasnya dia masuk ke apa? Tetap ke koperasi kan? Dinas koperasi dan Iya, UMKM. dinas koperasi dan UMKM. Itu harus betul-betul cari fasilitator yang berkompeten datang ke desa itu ajar sampai betul-betul mereka tahu oh ini goalnya, ini tujuannya, kita bukan sekedar terima uang sehingga koperasi Merah Putih berjalan dengan baik. Nah kalau fasilitator itu mungkin ya benar, tapi kalau masalah pelatihan untuk para warga itu para pengurus sekarang udah dicanangkan dan udah ada beberapa koperasi, beberapa daerah juga itu udah jalan gitu. Nah sama ini tadi apa tadi tuh yang disiapkan Fasilitator Nah, BA, BA. bisnis Nah, asisten. bisnis asistennya itu Nah. harus betul-betul yang Kompeten. orang bisnis dan kompeten, Iya, bukan dia mengerti bukan bisnis. siapa dekat kadis dia yang jadi BA di sana untuk cari kerja. Saudara saya jangan dijadikan itu ajang tempat orang cari kerja, tapi dia harus betul-betul orang yang mengenal sesuai dengan apa job desk-nya tadi itu Job BA desk, itu iya, bisnis iya, asisten iya. ya apa. Iya bisnis asisten. Nah, dia Sekarang betul-betul. disiapkan Sehingga desa untuk betul-betul. satu kecamatan satu. Bisnis asisten. Yang kemudian harus bisa memetakan ini ada terjadi di satu wilayah. Contoh, saya mau cerita ini masalah kenapa saya jadi berpikir tentang ini. Ada beberapa hampir satu kecamatan bisnisnya sama. Koperasinya, desanya bersamping, semua koperasi di 4 desa baku samping ini sama semua, satu jual pupuk semua. Bum, desa juga jual pupuk, jual bibit coklat. Nah ini siapa mau beli siapa ini ceritanya. Nah harusnya ada klasifikasi atau pemetaan itu. Nih kamu jual ini supaya memenuhi kebutuhan yang di sini. Kamu jual ini supaya memenuhi kebutuhan Mapping sini. potensi. Jadi ada perputaran uangnya jalan. Betul. Nah sekarang kalau begini, kalau 2 desa ini, misalnya desa yang baku tetangga 2, dan mereka jauh kan, terpencil ini. Nah, tidak usahlah saya tutup-tutupin, di bagian Pipi Koro, kita pernah ke sana. Ini, itu terpencil. Desa ini jual pupuk, desa ini jual pupuk. Perputaran uangnya udah jalan bagus. Sebenarnya Apalagi dengan jumlah hanya 500 ke atas warganya, karena bisa kan di atas 500 sudah boleh iya satu koperasi. satu koperasi. Karena udah hari-hari kan dia beli pupuk, Iya, betul. Sebenarnya kan makanya harus ada klasifikasi. Karena kan pupuk itu kan tidak bisa dikonsumsi manusia. Iya, makanya dia Masalahnya di situ juga. makanya dia tidak hari-hari Iya, dibeli. perputaran ekonomi Musiman. itu musiman. Makanya itu maksud saya Pak, harusnya diklasifikasi. Iya. Ini desa ini harusnya dia jual ini. Iya. Betul. Supaya nanti yang cari dari desa ini bisa beli di sini juga Ya. kan. Nah, Desa desa Ada kan seperti itu sebenarnya. Jual beli barter gitu ya semacam. itu, tapi masalahnya di beberapa tempat sama semua, pengajuannya sama. Semua memang sama. Sekarang Jual semua sama. bibit, jual. Aduh, Bibit siapa semua. mau beli siapa ini? Semua sekarang memang semuanya sama karena konsepnya apotik. Semua harus punya apotik. Nah, itu. Klinik. Sampai beli siapa? Semua harus punya klinik. Oh, berarti sudah dari gerai. sana memang dari dari pusat pusat sudah. ya? Dan gerai Itu apakah gitu tidak kan. bisa kita ini jualan apa namanya? Menyesuaikan Iya, kondisi. kita gitu. kontekstualiskan. Iya. Misalnya, Nah. Pak, kami di sini apotik sudah banyak, enggak usah kami Ya, jual gitu. apotik deh. Jadi intinya ada gerai itu. Cuman Pak Ketua disiapkan. tidak berani dengan Pak Prabowo, Pak Presiden. Jauh sekali. Kita nggak punya akses. Oh, ya, tidak punya akses. Kita hanya mampu siapa tahu ini viral ya kan. Amin. Iya kan. Nah, 6 itu udah ditentukan dari pusat. Nah, permintaan seperti Abang Uto tadi bilang, bisa Bung, nggak? Bung, oh ya Bung, bisa nggak desa ini beda sehingga ini menyuplai ini sesuai potensi desanya? Bisa, karena akan ada diberikan kewenangan untuk masing-masing desa menggali potensi daerahnya. Jadi udah disiapkan sebenarnya, karena kadang orang itu melihat koperasi setengah-setengah. Nah kalau misalkan apotek tadi, nah, jujur aja itu nggak akan berjalan, itu tidak akan menghasilkan gitu kan, menambah penghasilan untuk kapan break even point-nya 3M ini kan. Kalau dalam bisnis kan pasti balik modal gitu ya break even point-nya, kalau hanya yang ini tadi enggak. Tapi kan koperasi sekarang bisa bikin pabrik juga, bikin PT, perusahaan juga, tambang juga bisa. Kalau saya Ketua nanti tinggal kita lanjut saja karena tadi kan hanya kita 4 ini. Anfa dan ini kan nanti closing dan kesimpulan dan closing. Oh ya. Karena ada teman yang jauh juga Ketua. Karena Oh, sekarang juga iya. soal setengah 12. Oh mau pulang dia. Ya, Oh mau iya. pulang dia. Saya kira nanti diantar aja. Saya belum lelah soalnya. Oh gitu ya. Kalau dari Anu sendiri Agi gimana? Coba. Mungkin singkat saja ya. Singkat saja.
Udah selesai kan singkat. Gimana? Dia sebagai pemuda mahasiswa masih ya, mahasiswa. Progresif. Iya. Nanti deh, nanti. Jadi kalau saya sendiri soal koperasi merah putih ini, yang kalau saya lihat dari internet ini, mesti banyak sekali sebenarnya kekurangannya dari koperasi merah putih. Apalagi program baru 11-12 sama MBG, kontroversi. Sia-sia. Iya. Ayolah, konsisten terus. Lanjut. 12 sama MBG. Tapi tujuannya sama, maunya supaya ada lapangan kerja. Ya. Lapangan kerja. Dan semoga Apatis. Ya, baca program sekarang. Ayolah. Begitu ya. apa ya? Susah dia. Iya, saya mana? Dari Pak Kacamata Pemerintah kan itu. Kacamata Pemuda Desa Sibedi itu. Iya. Gimana tuh? Coba. Kalau saya Dapat kacamata kuda ya? Itu lurus terus tanpa halangan. Koperasi Merah Putih ke depan itu marketingnya supaya tuh orang-orang seperti teman-teman ini tuh bisa tahu apa goals sebenarnya dari Koperasi Merah Putih supaya tidak ada lagi skeptis, salah paham ataupun Iya. mereka tidak tahu dan bertanya-tanya terus akhirnya saling menghujat. Mengambilkan kesimpulan Iya, sendiri saling tanpa menghujat lagi belajar. terkait Nah. program mungkin orang-orang Kopdesnya terus sosialisasikan apa goals Dari Kopdes masing-masing desa itu. Kalau suara juga Bapinjam juga kita. Kalau bagus marketingnya tuh Kalau bagus itu bunga-bunganya kita Bisa. pinjam juga itu barang gitu. Tapi bisa ketua bisa apa kerjasama dengan pihak ketiga ya? Namanya Bisa. koperasi. Bisa. Salah satunya koperasi simpan pinjam. Tidak mungkin tidak ada simpan pinjam Pak Ada. putar bagaimana dengan Iya, uang. Tapi Pak Ketua tadi bahasanya Anfa itu akumulasi dari keinginan teman-teman di Sibedi. Kenapa? Karena memang kalau dilihat pembangunan kantor koperasi itu sebetulnya lapangan tiap tahun yang dijadikan Liga Ramadan. Itu dibangunkan kantor koperasi. Jadi ada beberapa lah gitu. Saya tidak bilang semua, tapi ada beberapa teman-teman pemuda yang ya sedikit kecewa lah. Berarti kontroversi juga. Iya, kontroversi. Meskipun memang sudah ada penggantinya untuk lapangan disiapkan pemerintah desa gitu. Mungkin begitu. Iya. Oke. siapa tahu Kopdes mau bikin ini soccer tuh. Ya, boleh tahun depan 2027 ya. Bisa lah. 3M tidak seberapa bikin mini Ya, soccer. seberapa ya. Tapi bisa buka usaha itu ketua ya. Bisa lah, karena yang penting usaha Berputar, yang penting uangnya berputar. Dan termasuk juga kan digital, aset digital apa semua bisa. Yang penting dia dapat duit bisnis. Yang penting jangan jual barang haram ya. Jangan. Siap. 3M itu seharusnya bisa mendanakan untuk anak-anak yang putus sekolah pendidikan gratisnya. Seharusnya dapat beasiswa itu di satu desa. Itu harusnya lebih dari 50 anak di sekolah gratis. Seperti itu seharusnya. Tapi kan hari ini tidak terjadi seperti itu. Jadi Oke. mau di closing bagaimana? Iya, closing sudah. Teman-teman, jadi terima kasih banyak teman kita dari jauh, Bung Uto. Saya panggilnya sebetulnya bukan Kakak Uto, tapi lebih akrab Bung. Karena panggilan Bung itu memang dikhususkan untuk teman-teman pemuda yang berjiwa bukan melawan tapi progresif. Cuman saya hanya mau bilang, jangan seandainya gagal. Mas ya, belum selesai dari ketua. Seandainya itu mimpi itu boleh bro. Belum Jangan kritik terlalu ketua. pesimis, bener. Ya Siap. kalau pesimis. Gini, Maksudnya? kita itu bukan oknumnya oke kita tidak suka. Siap. Tapi Tapi program- bukan berarti programnya nggak bagus. Tapi saya pikir Jangan ketua. sampai ya kan, biar oknumnya karena oknumnya kita tidak suka, pemerintahnya kita tidak suka, apapun tetap kita protes. Tapi ketua diskusi kita tadi sebetulnya bukan tidak mau mendukung program pemerintah, baik itu MBG, Merah Putih dan beberapa kebijakan, tapi lebih pada kita melihat soal resikonya bagaimana, soal bagaimana kedepannya. Seperti yang disampaikan Uto tadi, apapun yang kita sampaikan malam Kalau ini, berbicara semua itu tidak akan merubah apapun, keputusan apapun gitu. Tapi kalau berbicara masalah risiko, kita tidak bisa lari dari risiko. Yang ada itu menyelesaikan risiko.
Nah itu betul sekali Kalau ketua. sudah terjadi. Itu betul begitu. Makanya tidak dijawab itu ketua. Pertanyaan, kalau terjadi apa yang solusinya? Solusinya itu kita akan cari solusi lebih menjadi terbaik lagi. Tapi itu benar gitu ya. Iya, situ. Iya, misalnya Tidak konkret, tidak betul, konkret. tidak konkret. Kalau misalnya betul-betul gagal, plan B itu apa untuk Tidak back to Iya. ini, tidak kembali modal. tidak misalnya. kembali modal. Kan 3M. saya sudah bilang setidaknya bangunannya tinggal ada jadi kenang-kenangan, Oh, itu. ya kan? Bangunan tinggal yang begitu besar, ya kan? Besarnya itu 30 kali 20, nah Oh, iya. menjadi aset desa. Itu salah satunya, ya kan? Nah, kalau itu gagal, bikin program baru lagi. Karena kenapa? Ya itu namanya bermimpi. Habis dimimpi. Masa dia bilang harus dimimpi? Ya? Oke. Balik ke Sudah, konsep. Oke, teman-teman karena sekarang juga sudah Indonesia, coba-coba larut ini. malam dan Coba-coba. cukup panas. Jadi sebelum aku lempar kursi kita malam hari ini kita Kita rehat sejenak. kita rehat sejenak atau kita selesaikan. Jangan lupa di komen nanti ya tanggapannya teman-teman ya, pro kontranya. Kami Boleh. ucapkan terima kasih banyak teman-teman narasumber sudah hadir. Ada Bung Uto, Stephen, dan ada Bung Al Hidayat, juga ada kakak Agi Mukni, dan di belakang saya ada pemuda progresif Desa Sibedi, kakak Anfa, dan siapa yang tidak kenal ketua kita, Pak Gembira. Mungkin begitu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.